Nah, makanya ketika kita melaksanakan puasa, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, sunnah sukacitanya itu harus kita tampilkan. Jangan sampai kita puasa tapi kayak menunjukkan kita tuh menderita gitu. Aku tuh sebenarnya kena mah tapi harus puasa gitu, seakan-akan ini sebenarnya syariatnya nyusahin ya, merasa bahwa kita dipersulit oleh agama, merasa bahwa kita dibikin saya tuh kerja tapi disuruh puasa, akhirnya puasa kita kayak sambil jengkel, sambil ngedumel gitu ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Makanya memang nggak semua orang beriman diwajibkan berpuasa. Ada kelompok-kelompok yang dibebaskan dari beribadah puasa, misalnya orang sakit, orang hamil, menyusui, atau memang pekerja-pekerja fisik yang memang benar-benar berat. Nah, itu nanti ada catatan khusus di dalam mereka boleh boleh nggak puasa kah, harus membayar kah, atau seperti apa, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang paling kita inginkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan ngedapetin siang yang energik, malam yang sangat bercahaya. Jadi kita kadang-kadang siangnya loyo, malamnya juga nggak sanggup bangun. Dua-duanya kayak kok aku di bulan Ramadan ini lemes ya, siangnya lemes, malamnya juga lemes. Nah, ini mungkin penyebabnya belum terlatih. Makanya kemarin harusnya di bulan before ya, dua bulan sebelumnya udah latihan puasa. Jadi udah nggak kaget yang punya penyakit apa dan apa, dia sudah riset, saya nih sebaiknya puasa apa enggak gitu. Dia sudah bisa menentukan dirinya puasa apa enggak. Jadi yang ingin aku sampaikan adalah ketika kita berpuasa, kita harus benar-benar tahu puasa ini untuk apa, supaya pahalanya lebih sempurna dan kita ngejalaninya dengan hati sukacita. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, boleh meniatkan atau kayak memfokuskan kembali niatan ya. Makanya di situ disebutin imanan wahtisaban, penuh dengan rasa iman. Wahtisab, ihtisab itu mencari ridhonya Allah semata ya, mengharap ridhonya Allah semata. Makanya di sini aku ingin sampaikan, penting buat kita memusatkan kehidupan kita untuk hal-hal yang lebih kekal. Yes, makanan itu enak, tapi insya Allah kita akan diberi rejeki makanan yang lebih enak di surga. Yes, bekerja dengan berpuasa itu lelah, namun insya Allah kita akan punya kehidupan kekal, menyenangkan, tanpa beban, tanpa lelah. Yes, berpuasa itu butuh kesabaran ya. Kalau di dalam Islam kan dibilangnya kita nggak dicatat pahala berpuasa kalau misalnya kita juga nggak sabar gitu. Jadi kan bukan hanya menahan nggak makan dan minum, tapi juga menahan sabar, menahan amarah, menahan akhlak gitu. Karena barang siapa yang cuman menahan haus dan dahaga doang saja, tapi dia tidak bisa menahan lisannya, gak bisa menahan akhlaknya, gak bisa menahan dari hal-hal yang al-fahsya ya, hal-hal yang buruk, maka itu puasanya sia-sia. Kan itu sebenarnya gak boleh ya, maksudnya harus kita jaga semuanya. Jadi yang ingin aku sampaikan adalah pertahanan kita di bulan puasa ini memang berat, tapi insya Allah
ini akan membawa kita kepada kenikmatan yang lebih kekal, kepuasan yang lebih kekal, upah dari Allah yang kekal. Kita dijanjikan surga, kita dijanjikan keberuntungan dunia dan akhirat. Ya, itu semua akan kita dapetin ketika kita fokus kepada sesuatu yang lebih kekal. Bayangkan ya, ketika semua muslim mukmin di bulan puasa ini menahan diri dari keburukan dan kejahatan, Masya Allah. Bayangkan, maka ya kriminal, korupsi, ataupun kejahatan-kejahatan yang lain akan stop. Makanya disebutkan ya baghi al-khair, wahai. Jadi ini yang berucap para malaikat ya baghi al-khair, wahai orang yang mencari kebaikan, akbil, ya sambut ini bulan Ramadan, carilah sebanyak-banyaknya. Wa ya bagi asyar, wahai orang-orang yang 11 bulan yang lalu selalu berbuat jahat, berbuat kriminal, berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan, durhaka kepada Allah, durhaka kepada alam, durhaka kepada manusia, durhaka kepada kerabat. Aksir, cukup 11 bulan yang lalu, kamu harus start di bulan ini. Ya, kenapa? Karena di bulan ini setiap malam Allah bagi-bagi diskon untuk manusia, atau khususnya orang Islam ya, orang yang beriman ya, lahum al-utaqa itu. Untuk manusia Allah kasih jatah, Allah kasih slot, dan gak disebutkan slotnya berapa. Jadi selalu ada jatah setiap malam al-utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Orang-orang yang arti dibebaskan dari api neraka adalah dosanya dihapuskan, ya, karena memang Ramadan bainal jum'atain ya kafarah, di antara 2 Jumat kafarah. Maka di antara Ramadan tahun lalu sama Ramadan tahun ini, ketika kita berusaha maksimal ya, maka kita akan ngedapetin ala utaqo, golongan utaqo, orang-orang yang dihapuskan pahalanya. Absyir, bersukacitalah. As'id, berbahagialah. Ya bagi al-khair, yang mencari kebaikan, sambut Ramadan. Ya bagi asyar, wahai orang-orang yang terbiasa dengan keburukan, aksir, cukup, enough ya, enough. Kamu harus mulai saat ini dengan kebaikan, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penghapus, penggugur dosa-dosa yang kita kerjakan sepanjang 11 bulan yang lalu.